Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya ali. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salaha jasadi wal ruh. Qala Syekhul Malik rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi barakati ulumihi Wabikum bidarain amin radiyallahu anhu wa ankum qala radiyallahu anhu. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai' abdul minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Para jamaah Bapak hadirin yang saya hormati, Abil khusus Sahibil Bait Bapak Joko beserta diri dan keluarga yang sama-sama kita hormati, Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah dan seluruh jajarannya, juga para Bapak Ketua RT dan seluruh stafnya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiat sehingga berkenan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita talab ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat sehingga menjadikan bekal untuk petunjuk hidup kita di dunia, untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Orang tua kita, karuhun guru-guru muslimin muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ruwiyat diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya beliau telah bersabda, khoslatani, ada dua khoslah, la syai'a, tidak ada sesuatu, ya abdulu, yang lebih mulia, minhuma, daripada keduanya, al-imanu, pertama beriman, billahi, kepada Allah, wa naf'u, dan bermanfaat, lil muslimin, khususnya bagi orang Islam semuanya. Pada kesempatan taklim malam Senin ini, mari kita bersama-sama menyimak salah satu hadis, di mana hadis ini menjelaskan kemuliaan manusia di sisi Allah. Kalau kita bicara mulia, Pak, semuanya kita hidup pengen mulia. Di dunia pengen mulia, nggak mau jadi orang hina. Di akhirat apalagi kita pengen mulia, mendapatkan ridho Allah, jadi masuk ke surga Allah. Jangan sampai di akhirat kita pulang jadi hina, jadi ahli neraka. Kalau bicara kemuliaan, ada beda pandangan. Ada mulia menurut manusia, itu belum tentu menurut Allah itu mulia. Ada kemuliaan di sisi Allah,
Kalau mulia di sisi Allah, Pak, pasti mulia di sisi manusia. Walaupun suka ada yang jadi musuhnya. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di sisi Allah mulia. Kan pandangan manusia juga mulia. Walaupun orang kafir Quraisy suka menghina. Nabi itu para jamaah datangnya agama kemana? Ke Mekah. Kafir Quraisy kan aneh dianggapnya. Kenapa dianggap aneh datangnya agama yang dibawa oleh Nabi? Sebab lagi asik nyembah patung. Lagi asik nyembah patung, sudah menjadi keyakinan kudu pindah nyembah Allah. Makanya aneh, begitu Nabi nyampein akidah yang sebenarnya, maka kata-kata dari orang kafir Quraisy mana? Ada yang ngomong Majnun, Muhammad gila. Gila. Ada yang menyatakan syairun, tukang syair. Tadi kalau Nabi baca Qurannya tadi sebenarnya lagi nyanyi. Syair itu. Orang Mekah. Ada lagi bahasa asatirul awalin. Muhammad itu mengikuti orang-orang dulu begitu. Udah macam-macam. Tetapi karena mulia di sisi Allah, maka di sisi manusia pun mulia, sekalipun sebagian kafir Mekah suka menghina kepada Nabi. Maka yuk kita kalau pengen hidup mulia dunia akhirat, ini khoslatani di manusia ada dua sifat. La syai'a abdalu minhuma, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi manusia kecuali dua. Mana kemuliaan di sisi Allah yang ada di manusia? Al-imanu, pertama beriman. Billahi, kepada Allah. Tidak ada kemuliaan di sisi Allah kecuali pertama iman. Jadi kita sebagai orang iman, Pak, walaupun dunia enggak seberapa, jangan merasa hina. Jangan merasa hina. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, kata Allah. Wa anmul a'launa. Kalian yang paling tinggi di sisi aku. In kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar iman. Jadi kita iman ini adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Satu, dua. Iman ini jadi patokan, Pak. Benar dan enggaknya kelakuan manusia tergantung iman. Benar dan enggaknya manusia kelakuan tergantung iman, Pak. Tergantung iman. Orang beriman mabok, Pak. Orang beriman majudi. Orang beriman mazina. Orang beriman maling. Iman. Itu ada katanya orang Islam mabok, judi. Itu orang Islam nggak iman, udah titik. Udah begitu. Jadi jaminan, Pak. Asal imannya bukan asal iman. Kan sholat, Pak. Ada yang sholat, ada yang sholat asal sholat. Iman asal iman. Imannya yang benar-benar nembus kemana? Pada kelakuan. Ya udah, jadi jaminan tuh iman. Bagaimana caranya jaminan iman biar jadi jaminan untuk kelakuan?
Lah imannya kudu dibajuin, Pak. Biar cakep. Al imanu uryanun libasu at-taqwa. Iman itu seperti badan ditelanjang. Ngadir. Udah lihat perempuan cakep? Udah. Dia lagi pinggir anak lagi situ tuh di pos. Lagi di pos. Tawa ya. Terus ada perempuan lewat. Kata Pak Kadir, luar biasa. Cakep banget. Itu kenapa Pak Kadir ada perempuan ngomong? Kenapa? Karena pakai baju. Coba kalau nggak pakai baju orang lewat. Nah iman juga biar jadi jaminan biar cakep. Bagaimana? Bajuin. Apa bajunya iman? At-taqwa ibadah. Sholat jangan lambat Pak Kadir. Mana bisa benar iman kalau sholat lambat? Iman yang menjamin, yang sering dibajuin, yang selalu ibadah mendekati kepada Allah. Jadi iman nambah. Yang ketiga, jaminan iman, Pak, abadi dan tidaknya di dalam neraka tergantung iman. Walaupun dosa yang lain banyak, ada iman pasti ke surga. Cuman ke neraka dulu. Karena dosa. Neraka dulu Pak Kadir. Ini mah hanya iman. Jadi penentuan abadi langgeng dan enggaknya manusia dan mereka tergantung iman. Walaupun dosa banyak yang lain, tapi ada iman, awal akhir bisa diangkat dari neraka jadi ahli surga. Iman. Kemudian yang keempat, amal soleh bukan jaminan Pak Kadir. Sekarang amal baik itu di dunia banyak, sedekahnya, terus santunan yatim, bagi-bagi duit. Oh, lu enak banget bagi-bagi duit. Udah rumah, bawa-bawa itu. Terus, tapi orangnya kafir. Wa ma lahu bil akhirati min nasib. Gara-gara tidak iman, amal baiknya waktu di dunia sebanyak apapun tidak ada arti besok di akhirat. Tetap aja langgeng di neraka selamanya. Lu jaminan iman tuh. Ini mah hanya iman begitu. Iman ada iman itu kayak aki Pak Kadir. Iya, kadang-kadang ada setrum. Kadang habis setrumnya. Maka harus sering nyetrum. Di mana nyetrumnya? Pengajian. Maka besok Pak Kadir mau kana Pak Kadir mau nyetrum. Nyetrum. Itu agak-agak. Kemana ke? Nyetrum. Nyetrum apaan ki? Ngecas. Sudah dicas lagi apa habis? Habis. Iman dengan maksiat itu iman ngurangin Pak Kadir. Gitu. Maka hamba Allah itu terbagi tiga. Ada imannya naik terus, kagak turun-turun itu. Ada imannya stabil, kagak naik, kagak turun. Ada lagi imannya labil, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mau yang mana Pak Kadir? Yang naik terus maunya mah. Wah, maunya kan yang naik terus. Iya benar. ini baru Pak Kadir nih. Iman yang naik terus, iman para nabi. Nggak bisa. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi tadi. Sebab nabi dan rasul dimasuk sama Allah. Jangankan yang haram,
yang makruh, yang halal aja enggak semau seperti kita. Nabi dan Rasul. Nabi 63 tahun usia yang mulia, Pak. Tidak pernah kenyang makan. Nabi 63 tahun yang mulia tidak pernah kenyang tidur. Kalau Pak Kadir kenyang tidur. Itu Nabi. Nabi kalau sholat tahajud malam hatta taurama qaddamahu sampai bengkak kaki Nabi. Bengkak. Udah pernah Pak Qadir bengkak ke dia. Bengkak. Makanya lain. Nabi dan Rasul sabab dimaksum sama Allah. Ada yang stabil Pak Kadir. Naik enggak, turun enggak. Ini iman para malaikat. Kenapa enggak naik? Sebab ibadahnya menonton. Contoh Jibril nyampein wahyu. Kalau udah nyampein udah. Ini sampaikan perintah sholat. Sampaikan kepada Nabi. Dan Jibril mah enggak kudu sholat. Nyampein doang udah. Makanya menonton begitu. Makanya mau naik-naik. Kenapa enggak turun? Sebab malaikatnya punya nafsu, malah maksiat. Mau apakah dia pakai malaikat? Itu malaikat mah ya nggak punya nafsu. Kayak begini ya kan ini. Pak Kadir manusia punya nafsu. Tapi taat patuh kepada Allah. Lebih mulia Pak Kadir daripada malaikat. Malaikat nah urut begitu gak punya nafsu. Lah kalau Pak Kadir itu begitu. Jadi karena apanya? Nafsunya. Yang ketiga, imannya labil. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mungkin potongan kita Pak Kadir. Termasuk yang megang mic. Itu kalau mau bangun malam, mau sholat berat, ya lagi turun tuh. Kadang-kadang enteng, lagi naik tuh. Itu begitu. Emang begitu. Namanya labil. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazid wa yankus. Nambah dan kurang. Nah gitu. Nah udah. Iman kita biar ada terus itu tadi. Banyak-banyak ibadah. Taqarrub pada Allah. Iman kita baru sempurna. Wa naf'ul muslimin. Kedua, kemuliaan di Allah itu sisi Allah bermanfaat diri kita, khususnya orang Islam lagi. Kalau tadi hablum minallah ya, iman tuh langsung ke Allah. Kalau ini hablum minanas, hidup kudu manfaat. Dengan apa? Bil maqal. Hidup biar manfaat dengan omongan. Jadi kalau ngomong jangan semau-maunya. Biar manfaat. Gimana caranya biar manfaat? Tuh omongan. Au bil jahi atau dengan kedudukan. Itu kedudukan biar manfaat. Jangan buat ngibulin orang. Biar manfaat. Tuh gitu. Kan bentar lagi nyolok kan ya. Kepala desa. Udah pada udah diterima dibagi udah duit itu belum. Iya. Nanti kalau datang dibagi. Ambil ya udah. Dulu udah dibilangin ini terserah dah.
Itu tujuan yang ngasih apa Ki? Ada tujuannya apa Nan? Ada Ki. Aubil mali Ki. Nah kita umpamanya nggak jadi apa-apa nih, nggak bisa ngomong. Abi nggak punya pangkat, bil mali, Aki banyak harta, biar manfaat harta. Begitu. Itu mah tergantung ininya. Aubil badan, omongan kagak laku, pangkat kagak punya, harta nggak punya, atuh badan mah kudu manfaat. Gimana aja cara hidup bermanfaat? Pasti Pak, pasti. Kenapa? Ini kan kita Kadir nggak ada yang sempurna Kadir. Yang sempurna enggak. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kekurangan orang Pak Kadir tutupi dengan kelebihan kita. Baru bener tuh. Ini malah lain. Dicari-cari kekurangan orang. Udah ketahuan langsung sebin dah. Coba besok. Besok coba. Pada begitu coba dah. Iya, pertama gocap. Ditanya, gocap. Cepet dah. Cepet. Yang kedua cepet. Beda orang lagi. Kan cepet. Kan yang gocap udah itu nyungsep udah. Udah nyungsep yang gocap malah. Pokoknya udah nggak bener dah. Kalau kita ngangkat pemimpin Pak, itu udah dinas. Pakai duit, emang begitu. Itu tingkah kelakuan Yahudi. Emang apa? Tapi udah begitu dari atas begitu ya. Ya emang. Emang setan semua udah. Setan semua. Mau bener negara mah bener kalau pada begitu. Itu udah dinas sama hati. Nas, Pak Joko. Mau bener Pak. Pak Joko bilang nas. Mana? Nas. Udah kudunya jadi presiden Pak Kadir. Oi, nggak beres sudah. Biar nggak bagi-bagi duit orang punya duit. Udah memang udah begitu, udah waktunya. Udah waktunya Pak. Kenapa? Keberkahan dunia diangkat. Ketika malaikat Jibril nurunin ayat terakhir. Apa ayat terakhir Ki? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu dan selanjutnya. Itu ayat terakhir Ki itu. Nabi bertanya ya Jibril, ini ayat terakhir. Iya Muhammad. Berarti kamu mau lagi. Begitu kata Nabi. Lah mau turun lagi Muhammad. Apa yang disampaikan? Ayat terakhir udah habis. Satu, mau mengangkat keberkahan dunia. Jadi ini dunia udah diangkat keberkahannya. Apa belum? Ki, udah belum Ki? Ki tahu berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Tambah-tambah baik itu berkah. Aki tambah umur menurut hitungan mungkin baik. Berarti berkah. Begitu. Dunia nambah mungkin baik, berarti dunianya berkah. Nah sekarang berkah ini udah hampir. Satu, kedua, mau mengangkat kemanfaatan ilmu. Dulu pada jamaah katanya, dulu cukup 9 wali se-Indonesia mengembangkan agama. Ya, sampai nyebar agama. Sekarang Ustadz tiap RT. Bagaimana kelakuan manusia? Udah diangkat manfaat ilmu.
ayahnya. Nomor ketiga, aku angkat Muhammad sifat hayanya yang ada di perempuan. Jadi perempuan sifat malunya udah diangkat. Aku angkat, kata Jibril. Kira-kira udah diangkat belum Pak Kadir? Udah belum? Udah. Ngapa emang? Kalau perempuan sudah diangkat malunya, Pak, itu lebih rusak daripada laki-laki. Kan begini. Lelaki kebagian anugerah dari Allah nih. Perempuan 10. Sama-sama kebagian 10. Lelaki 9 akal, nafsunya 1. Kan 10. Akalnya 9, nafsunya 1, laki-laki itu. Kalau perempuan 10 juga, cuman beda. Akalnya 1, nafsunya 9. Apaan? Begitu. Yang 9 ini, yang 9. Saya nanya Pak Kadir. Nanya. Tapi jawab jujur. Pak Kadir kalau ada kemauan yang ngajak siapa? Bukan enggak. Kenapa enggak istri? Kan istri 9. Karena malu. Ditutup dengan malu. Lah malu. Sekarang kalau sudah malunya diangkat, berarti tutupnya enggak ada. Tutup nafsu yang 9 tadi tuh. Jadi yang 9 itu ditutup dengan malu. Nah sekarang malunya diangkat. Berarti kan orang ada tutupnya lampar-lamparan. Maka lebih jelas daripada lelaki. Coba aja lihat. Wadir, coba lihat perempuan. Lihat, Wadir. Lihat. Begitu. Gitu. Jadi 3 tuh Pak. 3. Kemanfaatan atau keberkahan dunia. Kemanfaatan ilmu, sifat malu dari perempuan. Kata Jibril, aku angkat nanti. Tahu sekarang udah diangkat apa belum? Gitu. Udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. So tahu ya. So tahu. Nah gitu aja ya. Jadi 2. 1 kita iman biar kuat. Nomor kedua syariat, kita biar manfaat hidup, khususnya buat orang Islam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf yang seluas-luasnya. Belum doa? Belum. Belum. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu baraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'mida bi nikmah wa yakafi mazidan wa karimati sultan. Allahumma taqabbal wa usil wa barik thawab ma qara'nahu min kalamikal hakim. Baraka ma talana min kalamikal qadim. Hidayatan minna wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah. Hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratil سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من بقية الصحابة وتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواحنا مشايخنا وعلمائنا أجمعين قبر من المسلمين والمسلمات من أتانا مكان مشارق الأرض إلى مغاربها ببرها وبحرها ومن يمين شمالها وسنار أبينا وأمتنا وجدنا وجدتنا وصل إلى أرواح المذكورين ومغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسما ولهم وامنع قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة
الإجابة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.